Hai guys, gue mau sharing tentang bipolar dan emotional authority. So, banyak orang yang ngaku kalau mereka itu bipolar. Dan gue sebagai orang yang bipolar akan jelasin dikit kenapa ada korelasinya antara bipolar dengan emotional authority. So, emotional authority itu apa sih? Emotional authority itu adalah authority atau kemampuan kita untuk membuat keputusan yang menggunakan emosi. Loh, kok bikin keputusan pakai emosi? Jadi nggak literally kita pakai emosi sih, tapi kita mengkategorikan cara membuat keputusannya itu dari sisi emosional. Sebenarnya kalau secara teknisnya itu kita tahu kita adalah emotional authority ketika kita punya emotional solar plexus yang define atau yang berwarna. Nah, emotional solar plexus itu adalah segitiga yang begini di sini. Warnanya coklat sih rata-rata, tapi itu lebih ke desain setiap aplikasi aja. Tapi yang intinya kalau dia itu berwarna berarti kita otomatis emotional authority. Beda sama yang lainnya, authority yang lainnya ada berapa ya? Ada 7 deh kalau nggak salah, 6 apa 7 authority gitu. Nah, emotional authority itu adalah orang yang tanpa ada sesuatu tuh mereka tuh ada emosi yang muncul di dalam dirinya. Emosinya itu tergantung dari desainnya masing-masing sih. Kalau di human design itu ada channelnya, nah itu kan ada gelombangnya masing-masing, gelombang emosinya masing-masing. Ada yang menanjak, terus tiba-tiba crash, kayak ngedown parah, terus dia nanjak lagi pelan-pelan, terus di titik tertingginya dia nge-crash lagi, ada yang kayak gitu. Ada yang datar, terus tiba-tiba ada spike, datar lagi, terus ada yang spike, datar lagi, spike lagi, ada yang kayak gitu. Ada yang naik turun tiap hari, which is chaotic kalau didengar-dengar. Gue by the way bukan yang itu, dan gue lebih banyaknya adalah emosional yang naiknya pelan tapi ngedownnya juga nggak terlalu nge-crash banget gitu. Jadi kayak naik turun gitu. Nah, itu macam-macam emosi di human design. Intinya adalah kita wajar banget ngerasain ada perasaan naik, ada perasaan turun, bahkan kita bisa moody dalam waktu jaman. Itu emosi yang wajar banget buat emotional authority. Jadi kalau kalian ngerasa kok gue moody banget ya, jadi dalam hari itu tuh gue kayak mikir, gue bad mood nih, padahal gue nggak ngapa-ngapain hari itu, baru bangun tidur terus tiba-tiba bad mood, atau baru bangun tidur tiba-tiba gue seneng gitu kan. Itu bukan bipolar yang kayak yang kita ngerasa kayak itu emosional tuh berubah-berubah gitu kan. Enggak, wajar kok kalau kalian itu emotional authority dan kalian punya mood yang berubah-berubah hampir tiap hari, bahkan hampir tiap jamnya gitu. Dan kalau di human design itu kita memperlakukan emosi itu sebagai informasi buat kita. Informasi yang diberikan dari tubuh kita itu memberitahu kita kalau keputusan kita tuh benar gitu. Contohnya, kita pengen makan gitu kan. Gue sebagai generator kan pasti kayak ada reaksi atau respon dari tubuh kayak nah itu kan ada bilang iya atau enggak. Itu badannya tuh bereaksi gitu kan, kayak ada sensasi kayak gue pengen banget gitu. Ada reaksi juga kayak gue gak mau gitu kan. Tapi reaksi itu bisa berubah-berubah tergantung moodnya. Kalau seandainya kita punya sakral sama ESP atau emotional solar plexus, yang paling berisik itu ESP-nya, emosionalnya. Makanya emosional itu menjadi sebuah authority, soalnya dia tuh yang paling mendominasi dari semua
sistem yang ada di tubuh kita gitu. Sekalipun kita berusaha mempunyai pemikiran yang rasional, kita bakalan membuat keputusan berdasarkan mood kita secara langsung maupun gak langsung. Walaupun kita udah serasional mungkin kayak oke, gue memutuskan ini berdasarkan pemikiran gue tanpa ada pengaruh emosional gitu kan. Tapi jujur aja deh, kalian kalau ngetes di Human Design, linknya ada di deskripsi. Kalian coba isi formnya, terus lihat authority-nya itu apa. Kalau kalian emosional, kalian bakal mikir, oh selama ini gue moody tuh bukan karena gue kenapa-napa, tapi emang tubuh gue tuh ngerespon melalui emosi itu, memberikan pesan ke kita dengan cara memberikan emosi-emosi gitu. Gue sih ngebayanginnya gitu sih, cuma secara human design-nya itu lebih kayak timingnya gitu. Jadi kalau kalian pengen buat keputusan, emosional kalian tuh memberikan informasi kalau ini waktunya, ini jawabannya gitu, jawabannya dan ini waktunya gitu. Terus bagaimana gue yang bipolar beneran, yang udah terdiagnosis sama dokter kalau gue tuh bipolar. Nah selama gue kontrol, jadi kan tiap bulan kan gue kontrol buat ngelanjutin obat kan. Selama kontrol kan gue kan ditanya lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya. Nah gue ngejawab berdasarkan apa yang secara psikologis itu make sense, nggak irasional gitulah. Maksudnya adalah gue tiap hari moody kan, jadi ada hari dimana gue excited banget buat bikin video. Contohnya kayak minggu lalunya lagi 2 minggu lalu gue excited banget buat bikin video, tapi itu lebih kayak emosional yang sebentar aja gitu kan, nggak memberikan dampak yang parah banget lah gitu buat hidup gue. Nggak sampai impulsif gue belanja yang gimana enggak sih. Tapi kalau udah di level gue belanja yang impulsif atau membuat tindakan yang impulsif, nah itu gue kategorikan lebih banyak senangnya. Bahkan kalau gue sampai nggak tidur, itu gue bilang lebih banyak senangnya. Walaupun secara emosional tuh gue ada moody gitu, jadi kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih. Tapi karena emosi itu mempengaruhi tindakan gue untuk melakukan sesuatu yang di luar wajarnya, jadi gue bilang gue jarang tidurnya tuh nggak teratur gitu kan, kadang-kadang nggak tidur sama sekali. Nah itu gue bilang ke dokter gue, dibandingkan gue jawab gue lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya gitu. Begitu juga dengan sedih itu kan lebih ke arah perasaan down atau tidak semangat atau ngerasa tidak merasakan apa-apa gitu kan. Kalau nggak sedih gitu, gue lihat lagi kalau bagaimana kemauan gue untuk mengakhiri hidup. Nah kalau gue punya kemauan mengakhiri hidup lebih besar, kayak gue mau menyelesaikan masalah emosi, nah itu gue bilang lebih banyak sedihnya. Tapi gue nggak bilang kalau gue sedih yang tidak merasakan apapun, tidak merasa senang atau tidak merasakan sedih, ya pokoknya mati rasa gitu. Gue nggak bilang itu sedih. Tapi kalau mati rasa itu mempengaruhi gue untuk melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya, baru gue bilang ya gue sedih gitu. Karena kan kalau udah di level kayak udah ada ideation kayak gitu, itu udah parah kan, berarti kan sedihnya. Walaupun kita kayak nggak mewek gitu. Gue jarang banget mewek, tapi sekalinya mewek ya paling kayak kemarin gue ngevlog tentang gue di layoff. Itu lebih ke sedih bahagia gitu. Tapi gue
bilang kalau itu sedih ke psikiaternya gue, soalnya kalau itu dikasih tahu gue bakalan dikasih obat yang dosisnya lebih besar daripada biasanya, dan gue berusaha menurunkan dosis soalnya gue ngerasa udah stabil banget. Ya gue tetap moody, kadang-kadang ada senengnya, kadang-kadang ada sedihnya, dan gue ngerasa itu hidup gue jadi berwarna. Tapi gue pengen bisa, kalau bisa lepas ya lepas sih, cuma dosisnya dikurangin lah. Sekarang dosisnya udah kurang banget, udah obat yang sekecil ini dipotong lagi, obat sekecil ini dipotong lagi. Harusnya dipotong sih, tapi gue nggak potong, jadi gue minumnya 2 hari sekali gitu. Jadi sedikit itu dosisnya gue. Kan gue jadi ngomongin obat ya. Anyways, gue mau kasih tips buat kalian yang punya emotional authority. Ketika kalian dihadapkan sebuah keputusan dan kalian harus memutuskan, kalian bisa izin untuk nenangin diri selama paling sebentar, adalah semenit, buat ngenetralin emosi kalian. Karena sekali kalian dapat pilihan, pasti kalian kayak emosinya tuh tinggi ketika mendengarkan salah satu pilihan yang menurut kalian menarik gitu. Tapi jangan pilih yang sesuai dengan emosi kalian yang menarik itu. Kalian harus lebih nenangin diri dulu, kayak netralin emosi kalian. Oke, gue tertarik sama pilihan A, gue nggak terlalu tertarik dengan pilihan B, bisa nggak gue kasih waktu semenit aja buat nenangin diri gitu. Oke, gue kasih waktu 1 menit. Pas sudah 1 menit, kalian coba cek lagi apakah kalian mau pilih A atau B. Oke, gue masih mau pilih A. Atau skenario nya kayak gini, kalau kalian di sebuah tempat kayak tempat belanja gitu, atau sekarang tuh gue habis ngeliat story salah satu seniman yang dia itu membuka lapak gitulah, membuka lapak di salah satu acara seni gitu. Kalau gue berada di sana, gue bakalan ngeliat dulu seninya dia. Oke, gue tertarik sama seni yang A, gue seneng ngeliat seni yang B, tapi gue lebih seneng yang A. Oke, gue bakalan tunggu dulu, gue bakalan keliling dulu sebentar. Habis itu gue balik ke situ lagi, gue lihat lagi apakah gue tetap milih A atau mau milih B. Nah, kalau seandainya gue udah muter sekali dan gue masih tertarik sama pilihan itu, berarti gue emang pengen beli itu gitu. Sama juga halnya kalau kalian belanja online, kalian masukin keranjang apa yang pengen kalian beli, tunggu sampai sehari lah. Kalian tunggu sehari atau bahkan seminggu buat nggak beli. Kalau sampai seminggu kalian masih kepikiran buat beli itu, berarti itu waktunya untuk beli gitu. Ini tips yang sebenarnya udah sering dikasih tahu sama youtuber yang gue tahu. Mungkin kalian nggak ketemu sama youtubernya, tapi kalau gue setiap ngomongin tentang money management itu nunggu sehari atau sampai 7 hari itu adalah hal yang sering diucapin sama beberapa money influencer gitu, buat memastikan kalau kita tuh nggak impulsif dalam mengeluarkan uang kita. Kalau kalian dihadapkan sebuah pilihan, tunggu paling sebentar, semenit. Kalau masih diharuskan memilih, pilihlah yang menurut kalian align dengan tubuh kalian atau align dengan apapun nilai-nilai yang ada di dalam diri kalian. Dan ketika kalian tenang gitu, kuncinya adalah emosinya tuh tenang dulu, seperti sebuah laut yang bergelombang ditiup angin. Itu kan bakalan naik turun, tapi ketika udah naik turun itu pasti ada waktu tenangnya kan. Nah, waktu tenangnya itulah waktu yang tepat buat kita membuat keputusan. Oke? Sekian video dari gua. Thank you udah nonton sampai sejauh ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.